Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala atau yang lain untuk potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin.
Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya.
Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman.
Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri,
1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping. Kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin.
Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya.
Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman.
Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus.
Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan gayan. Kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambelnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya.
Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap.
Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat, bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya, tapi di sini aku mau ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman.
Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya, dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan stick granit coating Jerman. Kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum,
kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya.
Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya, tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong.
Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan.
biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah.
Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan
ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kg. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini.
Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya.
Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja.
Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh.
pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya, lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Terciprat-ciprat gitu lumayan, kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan. Dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah.
Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya, karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan semuanya ya, bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam. Kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit, boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia itu tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman. Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya benar-benar enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk, kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan
Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja, 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus. Oke, setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa balurkan ke dalam daging ayam ya. Ini sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis biar nggak amis. Setelah itu bumbunya dibalur sampai merata ke dalam daging ayamnya ya. Lalu dimarinasi atau didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Boleh ditaruh di dalam kulkas atau boleh di suhu ruang ya. Dibalur-balurkan secara merata seperti ini. Oh ya, untuk ayamnya di sini aku pakai ayam pejantan ya. Teman-teman boleh pakai ayam broiler atau ayam Jawa yang muda ya. Karena rasanya lebih enak pastinya. Oke, setelah didiamkan selama lebih kurangnya 10 menit, kita masukkan ke dalam wajan. Semuanya ya bersama dengan bumbunya. Kemudian kita tambahkan air, lebih bagus pakai air kelapa ya, biar gurihnya itu makin berlipat-lipat. Tambahkan jahe, kemudian daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga ya. Pastikan air kelapanya sampai merendam, kalau dirasa kurang boleh ditambahkan air biasa ya. Kemudian rebus ayam sampai empuk dan bumbunya itu meresap ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit, tapi aku pakai api sedang aja ya. Ini bumbunya udah meresap dan ayamnya udah terlihat empuk, jadi aku matikan apinya ya. Ini bisa didiamkan sampai bumbunya itu meresap ya. Lebih bagus didiamkan selama semalaman.
Sambil ditutup, baru keesokan harinya kita bisa goreng ya. Sebenarnya bisa langsung dinikmati karena ini rasanya sudah enak banget ya. Bumbunya udah meresap sampai ke dalam ya. Tapi di sini aku mau goreng sebentar aja. Gak perlu lama-lama ya teman-teman waktu penggorengannya. Jadi memang ayam pop ini warnanya agak putih, tapi rasanya bener-bener enak, gurih ya. Beneran meresap sampai ke dalam gurihnya. Bisa dibalik-balik sebentar lalu diangkat dan disajikan ayam pop yang super mantul banget. Nah, di sini aku juga mau bikin sambelnya ya. Ada cabai merah aku pakai 4 buah, 1 buah tomat. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 15 buah. Lalu bawang putihnya aku pakai 2 siung, bawang merahnya 5 siung. Setelah direbus empuk kita akan ulek bersama dengan garam dan kaldu jamur ya. Ulek-ulek aja. Boleh sampai halus, boleh kasar-kasar gitu ya teman-teman. Pelan-pelan karena sambelan yang direbus itu kadang berair ya dalam cabenya. Dia tuh bisa terciprat-ciprat gitu, lumayan kalau kena bisa kewedangan ya atau kecabean, panas gitu di kulit. Oke, seperti ini aja udah cukup halus. Jadi kita bisa tumis bahan sambelannya sampai dia tuh tanak ya. Oke, diaduk-aduk sampai tanak. Kalau sudah dirasa tanak, kita bisa matikan apinya ya. Sambal siap disajikan dan ayam pop dimakan dengan cocolan sambal yang super mantul ini bakal bikin nafsu makan menggila ya. Teman-teman akan lihat sendiri ayamnya tuh empuk ya, dan kita akan cocolin ke sambalnya. Tuh kan sangat empuk ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Jangan Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas.
Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya.
Bikin olahan ayam yang super gurih dan bumbunya meresap banget. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Langsung aja 7 siung bawang putih, kemudian 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Kita ulek sampai halus.